Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Raffi Laftianto, NIM 182233036 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan penugasan saya di mana eh, melakukan pengukuran water level sensor atau sensor in general, lalu ditampilkan di publish datanya ke suatu layanan cloud. Di sini saya menggunakan HiveMQ. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini saya akan menyebutkan sedikit alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini yang jelas ada ESP32 itu sendiri, ada kabel data, breadboard. Lalu di sini saya menggunakan sensornya water level sensor dan juga 3 buah kabel male to male. Untuk rangkaiannya di sini simple saja. Ada 3. Untuk yang plus dia akan mengarah ke V-in. Kalau misalnya yang negatif, dia mengarah ke ground. Sedangkan untuk yang S pada si sensor, dia yang warna biru ini akan mengarah ke pin 34 untuk melakukan pengukuran dari water levelnya. Lalu yang terakhir di sini ada gelas berisi air untuk mencoba mengetes sensornya apakah bekerja atau tidak. Oke, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan program yang telah saya buat untuk mempublish data ini, data pengukuran water level sensor ke HiveMQ. Oke, seperti yang dapat dilihat pada layar, di sini saya menggunakan library-nya ada Wi-Fi, Wi-Fi client secure, dan juga PubSub client. Ini untuk menghubungkan si ESP32 dengan suatu Wi-Fi. Kalau yang PubSub client ini supaya dia bisa menjadi kliennya. Oke, yang pertama konfigurasi Wi-Fi di sini saya akan menghubungkan ke Wi-Fi dari HP saya. Dari device HP saya ini nama passwordnya Fav, passwordnya sementara Fav131313. Lalu di sini untuk konfigurasi MQTT-nya dia mengikuti dari HiveMQ-nya. Seperti yang dapat dilihat sebentar di sini pada layar HiveMQ Cloud milik saya di sini ada URL-nya ya. Itu dimasukkan ke MQTT servernya. Untuk portnya 8883. Lalu untuk MQTT user sama passwordnya ini dia akan mengikuti kredensial pada HiveMQ-nya. Di sini saya sudah membuat akses manajemen ya, Favian 13 maka sesuai. Untuk passwordnya sementara 05. Oke, berikutnya di sini ada definisi water sensor pin-nya yang 34 tadi. Kita akan menggunakan pin 34. Lalu ada Wi-Fi client secure. Ini menggunakan library yang ada di atas tadi. Wi-Fi client secure untuk TLS-nya. Dan PubSub client untuk ESP-nya. Jadi ESP-nya agar bisa terhubung ke Wi-Fi-nya. Oke, ini ada setup Wi-Fi-nya. Dia akan menggunakan monitor 115200 ya. Dan ini ada tampilannya kalau misalnya terhubung atau belum. Ini ada fungsi reconnect juga. Apabila belum terhubung, dia akan mencoba lagi dalam waktu 5 detik. Lalu berikutnya di sini ada setupnya untuk Wi-Fi sama kliennya. Dan juga ada pin mode-nya untuk water level sensornya. Untuk loop-nya di sini hanya ini aja. Kalau misalnya dia belum terhubung, klien belum connected, berarti dia akan melakukan fungsi reconnect. Kalau misalnya sudah, dia akan masuk ke pengukuran yang water level sensornya ini sama seperti penugasan sebelumnya, yang pengukuran sensor juga saya menggunakan water level sensor waktu itu tidak berbeda jauh dengan yang ini. Ini pengukurannya ada water level, voltage, water level centimeter, water level percentage, lalu itu di print semuanya. Di print ini yang serial print pada serial monitor, kalau yang bawah ini payload ini untuk dipublish ke HiveMQ-nya. Oke, mungkin saya akan langsung saja menghubungkan SP32 saya dengan device. Oke, ini udah connected. Lalu jangan lupa harus subscription ke topiknya. Di sini saya menggunakan nama sensor_water level. Lalu di sini tekan subscribe to all messages. Oke, ini masih 0 ya. Kita coba masukkan.
ke dalam air. Oke, mungkin sebentar saja. Oke, sudah contohnya. Sebentar, saya akan mengeringkan water level sensor terlebih dahulu supaya tidak rusak. Oke, di sini saya langsung disconnect saja supaya dapat dilihat. Oke, tadi awalnya dari nol, namun setelah dimasukkan ke dalam air, dia langsung mengukur ya. Water level sensornya 3 cm, persentasenya 80 persenan, sekian-sekian, voltnya 2,27 volt. Lalu setelah dikeluarkan dari air, dia akan kembali ke nol lagi. Sama pada di water level sensornya juga sama. Nih, juga bisa bekerja. Contohnya saya cemplungkan lagi ke air. Ya, dia akan mengikuti pengukuran yang kira-kira sama lah. Jadi data yang tampil pada serial monitor ini seharusnya sama dengan yang ada pada HiveMQ. Karena perbedaannya hanya kalau yang ini ditampilkan di serial monitor berarti dia secara lokal, sedangkan HiveMQ itu bisa dipublish ke cloud-nya gitu. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, sekian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.